Pelajaran 8. Energi dan kegunaannya. A. Energi panas. Teori ini sudah ditemukan sejak zaman dahulu. Orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Bisa juga dengan menggosokkan kayu kering dengan tanah yang kering sampai keluar api. Di alam sudah tersedia energi panas. Energi panas itu kita dapatkan dari matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup membutuhkan energi dari matahari. Kita mengalami siang hari karena adanya matahari. Kita juga bisa merasakan panas karena adanya matahari. Coba kamu bayangkan bumi ini tanpa matahari. Bumi akan menjadi gelap gulita dan dingin sekali. Kita tidak dapat hidup tanpa adanya matahari. Panas matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya untuk menjemur pakaian, mengeringkan padi, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dan lain-lain. Matahari juga berfungsi sebagai pembangkit listrik. Bagaimanakah caranya? Panas matahari dikumpulkan oleh penangkap panas matahari yang disebut dengan sel surya. Panas matahari ditangkap oleh kaca yang dapat mengumpulkan panas. Panas yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin. Gerakan turbin menyebabkan generator menghasilkan energi listrik. Kita dapat merasakan panas karena energi panas dapat berpindah. Energi panas dapat berpindah melalui benda padat, cair, maupun gas. B. Energi bunyi. Bunyi dapat kita dengar di lingkungan sekitar. Ketika berbicara, kita menghasilkan bunyi. Menggetarkan dawai gitar juga akan menghasilkan bunyi. Bunyi merupakan energi suatu benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber energi bunyi. Bunyi berasal dari getaran. Getaran itu diteruskan melalui udara hingga sampai ke gendang telinga. Lalu gendang telinga akan bergetar sehingga kita dapat mendengarkan bunyi. Pada saat kita berbicara, pita suara kita akan bergetar. Getaran itu akan menghasilkan bunyi. Begitu juga jika kita menggetarkan tiang listrik dengan cara memukulnya. Tiang listrik tersebut menghasilkan bunyi. Bunyi dinyatakan dalam getaran. Banyak getaran yang terjadi dalam satu detik disebut kekerapan atau frekuensi. Tinggi rendahnya bunyi tergantung pada tingginya rendahnya frekuensi. Bunyi yang frekuensinya teratur disebut nada. Bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut desa. Telinga manusia memiliki keterbatasan untuk mendengarkan bunyi. Telinga manusia bisa menerima bunyi yang frekuensinya berkisar antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik atau hertz. Bunyi ini disebut audiosonik. Bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 getaran per detik atau hertz disebut infrasonik. Bunyi ini hanya didengar oleh hewan tertentu, misalnya jangkrik dan kecoa. Bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 getaran per detik disebut ultrasonik. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan tertentu, misalnya kelelawar dan lumba-lumba. Suara yang kita keluarkan bisa kuat dan bisa lemah. Jika kita berbisik, berarti kita mengeluarkan bunyi yang lemah. Jika kita berteriak, berarti kita mengeluarkan bunyi yang kuat. Kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh besar kecilnya simpangan getaran. Besar kecilnya simpangan getaran disebut amplitudo. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya udara. Seperti di luar angkasa, para astronot tidak dapat mendengarkan bunyi apapun. Mereka dapat mendengarkan bunyi jika menggunakan alat. Alat itulah yang membantu mereka berkomunikasi. Bunyi dapat merambat pada benda padat, benda cair, dan benda gas. Bunyi merambat lebih cepat pada benda padat dibandingkan dengan benda cair dan benda gas. Kecepatan perambatan bunyi disebut juga cepat rambat bunyi. 1. Bunyi merambat melalui benda padat. Pada zaman dahulu, orang-orang biasa menempelkan telinganya ke tanah. Tujuannya untuk mendengarkan derap langkah pasukan berkuda. Dari bunyi derap langkahnya bisa diperkirakan jarak pasukan berkuda itu. Jika bunyinya semakin keras, berarti pasukan berkuda sudah semakin dekat. 2. Bunyi merambat melalui benda cair. Apakah kamu suka berenang? Pernahkah kamu mendengarkan suara orang lain ketika sedang berada di dalam air? Suara itu kerap terdengar meskipun tidak keras. Hal ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. 3. Bunyi merambat melalui benda gas. Bunyi dapat merambat melalui udara. Ketika kita berbicara, lawan bicara dapat mendengarkan suara kita. Hal ini menandakan bahwa udara dapat merambatkan bunyi. C. Perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik. Bagaimana cara piano menghasilkan bunyi?
Di dalam piano terdapat banyak senar yang terbuat dari baja. Senar ini dipasang dengan cara diregangkan. Apabila kita menekan touch piano, maka pemukul di dalam piano memukul sebuah senar. Senar ini bergetar dan menimbulkan bunyi. Gitar dapat menghasilkan bunyi ketika dawainya dipetik. Petikan itu menyebabkan dawai bergetar. Nada-nada yang indah pun akan terdengar ketika kita menekan sebagian senar yang ada pada gitar tersebut. Semakin halus dan pendek senarnya, maka semakin tinggi nada yang dihasilkan. D. Energi alternatif. Energi alternatif dapat berasal dari energi matahari, air, angin, panas bumi, nuklir, dan sebagainya. Selain itu, saat ini telah ditemukan bahan bakar nabati. Bahan bakar nabati adalah bahan bakar yang dihasilkan oleh tumbuhan. Energi alternatif ini lebih aman karena tidak menimbulkan pencemaran udara, namun biaya yang dikeluarkan juga lebih mahal. 1. Matahari. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Kita bisa memanfaatkan panas matahari untuk mengeringkan pakaian, padi, dan garam. Saat ini, matahari telah dimanfaatkan untuk penghangatan air dan membangkitkan listrik. Di rumah-rumah modern, jika membutuhkan air panas untuk mandi, kita tidak harus merebus air. Hanya dengan memutarkan air, kita akan mendapatkan air panas. Hal ini terjadi karena di atap rumah-rumah modern telah dipasang alat yang disebut panel surya. Panel surya berfungsi untuk menangkap panas. Listrik juga dapat dihasilkan dari energi matahari. Panas matahari ditangkap oleh suatu alat yang disebut sel surya. Sel surya ini dihubungkan dengan turbin pembangkit listrik. Panas matahari tersebut dapat menggerakkan turbin listrik yang dihubungkan dengan generator sel surya dengan generator. Generator inilah yang mengubah gerakan turbin menjadi energi listrik. 2. Air. Air selalu bergerak mengalir menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan air ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, terutama di tempat yang aliran airnya sangat deras, yaitu di air terjun. Di bawah air terjun dipasang kincir air. Kincir air akan bergerak cepat saat air jatuh dengan keras. Kincir air dihubungkan dengan turbin dan generator. Ketika kincir air bergerak, maka turbin pun bergerak. Gerakan turbin ini kemudian diubah oleh generator menjadi energi listrik. 3. Angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin bergerak ke segala arah di Iran. Angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin sejak abad ke-7. Kincir angin itu digunakan untuk mengangkat air dari sungai dan untuk menggiling jagung. Sekarang angin juga dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Kincir-kincir angin dipasang di tempat yang hembusan anginnya paling kencang. Kincir angin ini dihubungkan dengan turbin dan generator. Ketika angin berhembus, kincir angin akan bergerak. Gerakan kincir ini mengakibatkan turbin bergerak pula. Gerakan turbin ini kemudian diubah oleh generator menjadi energi listrik. 4. Panas bumi. Di dalam bumi terdapat energi yang sangat besar, yaitu panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Lapisan yang mengandung panas dihubungkan oleh suatu pipa. Pipa tersebut dihubungkan pula dengan turbin. Cara kerjanya yaitu dengan mengalirkan air dingin terlebih dahulu. Setelah sampai di bawah, air dingin diubah menjadi air panas. Air panas tersebut menghasilkan uap. Uap ini akan menggerakkan turbin, yang kemudian diubah menjadi energi listrik. 5. Nuklir. Nuklir juga dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Energi nuklir dapat menghasilkan tenaga listrik yang sangat besar melalui pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Nuklir tidak menimbulkan pencemaran udara, tetapi nuklir bisa menimbulkan radiasi. Radiasi nuklir sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. 6. Minyak jarak. Minyak jarak merupakan salah satu bahan bakar nabati. Minyak jarak berasal dari biji jarak. Minyak jarak bentuknya seperti minyak goreng, kental, licin, dan baunya tidak menyengat. Minyak jarak bisa menggantikan solar. Antara minyak jarak dan solar terdapat sedikit perbedaan. Bahkan minyak jarak mengandung lebih banyak oksigen daripada solar. Akibatnya, proses pembakaran yang terjadi pun sempurna, sehingga tidak menghasilkan gas buangan yang berbahaya. Penggunaan energi alternatif memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan penggunaan energi alternatif adalah sebagai berikut. 1. Penghematan terhadap sumber energi. 2. Tersedia sepanjang masa. 3. Tidak menimbulkan pencemaran udara. Kerugian penggunaan energi alternatif adalah sebagai berikut.
1. Dibutuhkan biaya yang besar untuk mendapatkan energi alternatif. 2. Dibutuhkan teknologi yang tinggi untuk mengubah energi alternatif menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. 3. Ketersediaan energi alternatif dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Penerapan energi gerak. 1. Membuat pesawat terbang. 2. Membuat layang-layang. 3. Membuat parasut.